Selamat pagi, dosen penguji dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya Hendriko, izinkan saya untuk memaparkan mini tesis yang selama ini telah dilaksanakan dengan judul Analisis Kampanye Komunikasi Media Sosial SMA Global Mandiri dalam upaya membangun citra positif. Penelitian ini memusatkan perhatian pada strategi kampanye komunikasi yang dijalankan oleh sekolah melalui media sosial, khususnya dalam hal ini adalah Instagram. Nah, Instagram dalam hal ini menyampaikan pesan dan membentuk citra institusi. Meskipun performa media sosial dapat dianalisis secara kuantitatif, elemen-elemen seperti makna pesan, kemudian relevansi konten, emosi yang dibangun, serta persepsi dari audiens seperti siswa, orang tua, dan masyarakat umum tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data statistik. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri lebih dalam proses komunikasi digital, kemudian strategi yang dirancang oleh pihak sekolah, serta tanggapan dari audiens. Nah, penelitian ini menjadi relevan karena tidak hanya menyoroti aspek informatif, tetapi juga bagaimana komunikasi dapat membentuk persepsi, kemudian kepercayaan, dan ikatan emosional. Jadi hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi komunikasi media sosial yang lebih efektif dan bermakna. Pada bagian rumusan masalah, peneliti membagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah bagaimana strategi kampanye komunikasi media sosial SMA Global Mandiri dalam upaya membangun citra positif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hambatan dari pelaksanaan strategi komunikasi media sosial SMA Global Mandiri dalam upaya membangun citra positif. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang diambil untuk menyelesaikan hambatan komunikasi media sosial SMA Global Mandiri dalam upaya membangun citra positif. Kemudian, untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi kampanye media sosial yang diterapkan oleh SMA Global Mandiri dalam membangun citra positif, termasuk perencanaan konten dan keterlibatan stakeholders. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan implementasi strategi komunikasi media sosial sekolah, baik dari aspek teknis, kemudian sumber daya, maupun respon audiens. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang diambil oleh sekolah untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kampanye media sosial serta efektivitasnya dalam mempertahankan citra positif. Nah, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengadaptasi model ISAS yang umumnya diterapkan dalam konteks pemasaran komersial. Nah, sekarang kita akan coba ke dalam ranah kampanye branding sekolah menengah, khususnya melalui platform Instagram. Pendekatan ini memperluas wacana pendidikan digital dengan membuktikan bahwa tahapan attention, kemudian interest, search, action, dan share tidak hanya relevan bagi konsumen, tetapi juga efektif dalam membentuk persepsi publik terhadap institusi pendidikan. Nah, suatu area yang masih jarang diteliti sebetulnya. Dan berbeda dari studi sebelumnya, seperti penelitian kampanye anti-bullying yang dilakukan oleh Kemdikbud, dan diteliti oleh Rumah Harbo dan Mutias pada tahun 2024 yang hanya berfokus
terhadap respons audiens melalui konten video. Nah, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan beragam informan, mulai dari pihak internal sekolah, siswa, orang tua, alumni, hingga praktisi komunikasi digital, serta analisis naratif visual dari konten Instagram. Kemudian yang kita perlu ketahui adalah integrasi sudut pandang dari berbagai lapisan audiens dan kajian terhadap kualitas visual dan naratif yang menghadirkan pemahaman yang lebih mengenai bagaimana konten digital membangun keterikatan emosional, kemudian membentuk citra institusi, dan memperluas jangkauan secara organik melalui tahapan share. Sementara itu, fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kampanye komunikasi media sosial SMA Global Mandiri dalam upaya membangun citra positif dengan pendekatan kualitatif mendalam. Nah, kajian diarahkan pada 3 aspek kunci, yakni strategi konten dan kreativitas komunikasi digital, termasuk jenis konten, pesan utama, kesesuaian platform, dan konsistensi branding. Kemudian yang kedua adalah proses produksi dan pengelolaan konten meliputi tahap perencanaan, kemudian implementasi, juga evaluasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga adalah efektivitas kampanye dalam bentuk citra sekolah yang dinilai melalui persepsi audiens dan dampaknya terhadap reputasi institusi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh serta rekomendasi strategis dalam optimalisasi kampanye digital di sektor pendidikan. Dan berikut adalah kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama di sini pada tahun 2021 ada Eka Pratiwi dan Irwan Susanto dengan judul artikel pemanfaatan Instagram Story dengan menggunakan polling dan Q&A dengan menerapkan konsep ISAS. Metodologinya adalah menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisis penggunaan fitur interaktif Instagram Story menggunakan model ISAS yang diambil melalui teori Dentsu. Nah, alasan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan fitur interaktif Instagram Story. Kemudian yang kedua di tahun 2021, ini ada Rini Astuti dan Budi Santoso dengan artikel jurnal berjudul Strategi Branding SMA Negeri 1 Bandung melalui Instagram dengan pendekatan model ISAS. Metodologinya adalah menggunakan metodologi analisis konten Instagram dengan menggunakan model ISAS yang dikembangkan oleh Dentsu. Kemudian yang ketiga pada tahun 2020 ada Lina Wijaya dan Joko Purwanto dengan judul artikel Pengaruh Konten Prestasi Akademik di Facebook terhadap Loyalitas Orang Tua menggunakan model ISAS. Nah, metodologinya di sini adalah analisis konten Instagram menggunakan model ISAS dari Sugiyama dan Andre. Yang kelima, pada tahun 2020 ada Christina Dewi dan Agustiawan mengevaluasi efektivitas Facebook Ads dalam promosi PPDB SMA Kristen Penabur menggunakan model ISAS. Metodenya yakni deskriptif eksperimen, yaitu meluncurkan kampanye menggunakan Facebook Ads dan menggunakan model ISAS yang dikembangkan oleh Dentsu. Kita masuk ke teori utama di sini. Yang pertama adalah menurut Ramonita tahun 2025, digital branding telah menjadi elemen fundamental dalam strategi pemasaran modern karena memungkinkan brand untuk membangun identitas, memperkuat posisinya di pasar, dan menciptakan hubungan yang lebih erat dengan audiens. Kemudian yang kedua adalah menurut Nur Hayati pada tahun 2023, di sini beliau
memaparkan bahwa membangun personal branding tidak hanya sekedar menggali potensi diri dan mempromosikannya. Personal branding juga berkaitan erat dengan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan berikut, seperti yang di slide tampilkan, sini adalah konsep pendukung daripada penelitian ini, yakni didukung oleh model ISAS, yaitu dari Dentsu di tahun 2004. Nah, menurut Nakamura dan Sato di tahun 2022, beliau memaparkan bahwa dalam riset longitudinal, mereka menemukan bahwa tahap action dalam konteks pendidikan seringkali berupa pendaftaran online atau menghadiri open house. Sementara share biasanya terwujud dalam bentuk repost konten atau testimoni positif. Pada bagian kerangka konseptual di sini, hal utama yaitu adalah pengelolaan media sosial Instagram SMA Global Mandiri. Nah, setelah itu kita coba untuk menggunakan model ISAS yang penelitian ini lakukan. Kemudian concern pertamanya adalah input awal. Input awal kemudian diikuti oleh proses penerapan ISAS. Kemudian setelah itu umpan balik. Dan kemudian dilanjut dengan siklus perbaikan dan evaluasi. Ya, siklus perbaikan dan evaluasi ini sangat penting karena dari perbaikan dan evaluasi inilah sekolah bisa berpikir mana yang penting untuk dikembangkan dan mana yang tidak perlu untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah pembentukan citra sekolah seperti judul tesis ini. Kemudian metodologi penelitian, di sini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagian pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian di sini yaitu menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang didalami oleh setiap individu atau kelompok terkait isu sosial atau kemanusiaan. Kemudian paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivism. Dan yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 2 teknik, yakni teknik wawancara dan studi pustaka. Kemudian yang terakhir adalah narasumber. Masih di metodologi penelitian, di sini ada bagian analisis data. Nah, analisis data dibagi menjadi 4, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Yang pertama di sini pengumpulan data diselenggarakan melalui metode wawancara, sengaja diambil pada pagi hari karena memang kondisi yang masih fresh ya ketika pagi hari. Kemudian yang kedua adalah reduksi data, yaitu mengelompokkan data konten ke dalam kategori. Ketiga, penyajian data seperti narasi, table, dan grafik. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan yang menyimpulkan pola strategi komunikasi serta diikuti oleh dampaknya terhadap pembentukan citra positif SMA Global Mandiri. Berikutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Global Mandiri Cibubur selama periode Februari 2025 hingga September 2025 melalui kesepakatan bersama antara peneliti dengan partisipan yang terlibat. Ya, pada bagian analisis data, di sini ditunjukkan bahwa strategi kampanye digital SMA Global Mandiri melalui Instagram berhasil menciptakan keterlibatan emosional audiens dengan mengedepankan kekuatan visual dan narasi yang relevan. Pada bagian rekomendasi teoritis, saran untuk peneliti berikutnya adalah agar dapat mendevelop research ini dalam bentuk kuantitatif guna memperoleh data yang dapat diukur secara statistik tentunya, sehingga efektivitas penerapan model ISAS dalam kampanye komunikasi media sosial dapat divalidasi secara lebih luas.
Oke, baik. Itu tadi presentasi mini tesis dari saya, Hendriko. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Izin undur diri. Terima kasih semuanya.